Shalom saudara, jumpa lagi di Renungan Singkat Gerbang Pemulihan. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga semua keadaan kita sampai saat ini baik-baik saja. Kali ini renungan yang akan saya bagikan berjudul Mengapa Hatimu Panas? Saya bacakan ayatnya dari Kejadian 4, ayatnya yang ketiga sampai ketujuh. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Puji Tuhan, di sini ada cerita tentang Kain dan Habel yang sudah sering kali kita dengar, bahwa Kain mempersembahkan korban, juga Habel mempersembahkan korban, dan korban Habel itu lebih diindahkan oleh Tuhan, tetapi korban dari Kain tidak diindahkan Tuhan. Nah, kita berpikir apa alasan kenapa Tuhan tidak mengindahkan korban dari Kain? Kita tidak mendapat jawaban yang jelas dari ayat-ayat di Alkitab kita. Tetapi satu hal yang saya bisa tangkap, sebenarnya hal itu Tuhan lakukan untuk menguji Kain. Karena terbukti di ayat yang ketujuh dikatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Jadi Tuhan memang seperti sengaja gitu saudara. Tidak mengindahkan korban Kain adalah satu kesengajaan dari Tuhan dengan tujuan menguji Kain. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Seringkali ketika kita merasa sudah melakukan yang baik, tetapi seolah-olah kita tidak menerima perkenanan dari Tuhan. Kita melihat saudara seiman kita yang lain ketika mempersembahkan hidupnya lebih damai sejahtera, lebih diberkati, tetapi kita sudah mempersembahkan, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Kok sepertinya kita tidak dianggap gitu oleh Tuhan. Nah saudara, kalau kita ada di posisi seperti itu, maka Tuhan itu sebenarnya tetap mengasihi Kain. Kalau Tuhan tidak mengasihi Kain, Tuhan tidak akan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, harusnya mukamu berseri." Nah, artinya di sini Tuhan hanya tidak mengindahkan, tetapi Tuhan mengasihi Kain. Tuhan sudah memberitahu Kain supaya mengalahkan dosa, mengalahkan hatinya yang panas. Kain dimasukkan ke satu ujian. Tetapi apa yang kita dapati dari cerita ini, Kain tetap tidak bisa menang atas dosa. Dan ujungnya dia tetap membunuh Habel. Nah, sebelum Kain membunuh Habel, sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan, "Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Bukankah seharusnya mukamu berseri kalau engkau berbuat baik?" Nah, saudara, hari-hari ini sekiranya kita semua sudah melakukan yang baik, tetapi yang kita rasakan seolah-olah kita tidak dianggap atau tidak menerima damai sejahtera, apalagi berkat di dalam hidup kita,
kita mulai membandingkan dengan saudara kita yang lain, berhenti saudara. Karena akar dari semua itu sebenarnya iri hati. Jadi Kain iri kepada adiknya karena adiknya lebih menerima anugerah perkenanan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Kalau kita sudah melakukan yang baik, kita yakin itu baik, sekalipun tidak diindahkan Tuhan, sekalipun kondisi kita tidak berubah, kita jangan panas hati, kita jangan muram, karena kita harus melawan dosa. Kita jangan mau ditipu oleh si iblis, sehingga kita melakukan hal-hal yang salah. Puji Tuhan saudara, itu peringatan bagi kita semua di hari-hari seperti ini. Saya percaya bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap berjalan bersama Tuhan, sekalipun kondisi COVID seperti ini tidak akan berhenti untuk melakukan yang baik. Tetapi di sini pun ada ujian-ujian. Maka teruslah saudara, biarlah muka kita berseri, hati kita tetap bersemangat sekalipun seolah-olah itu tidak diindahkan Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji kita. Kita harus tampil menjadi pemenang. Kita harus menjadi terang, menjadi garam, dan biar hanya itu fokus tujuan kita. Diindahkan atau tidak diindahkan Tuhan, diberkati atau tidak diberkati Tuhan, kita harus terus melakukan yang baik sehingga kita teruji menjadi emas di hadapan Tuhan kita. Puji Tuhan, kali ini renungan ini yang bisa saya bagikan kepada saudara. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih sudah setia mendengarkan channel ini, dan Tuhan Yesus memberkati.